Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk kelompok kita hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Nah, sekarang siapa yang pertama datang ke sekolah tadi? Silakan pimpin berdoa. Ayo, siapa yang pertama? Pimpin berdoanya. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Oke. Nah, sekarang ibu bertanya, apa kegiatan anak-anak ibu di rumah? Apa kegiatannya? Ayo, silakan jawab. Apa kegiatannya selama di rumah? Adakah yang membantu orang tuanya? Cuci piring, apa lagi? Nyapu, apa lagi? Ngepel. Alhamdulillah masih bisa membantu orang tua. Nah, sekarang kita dalam masa pandemi COVID. Nah, anak-anak ibu kita tetap menjaga kesehatan, tidak keluar rumah, kemudian tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Jika keluar rumah, tetap gunakan masker dan alat kesehatan lainnya. Nah, kemudian apakah anak-anak sudah siap belajar? Siap. Oke. Nah, sekarang kita lihat di lingkungan sekitar. Apa saja benda hidup yang ada di lingkungan sekolah kita? Ada pohon, ada apa lagi? Ada hewan, ada apa lagi? Ada rumput yang hidup. Kemudian yang tidak hidup ada apa? Batu, apa lagi? Ya, bagus. Kemudian air, apa lagi? Ini hidup atau tidak? Bapak tulis benda hidup atau benda mati? Benda mati. Oke, anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mencermati teks bacaan dan gambar, siswa mampu membuat sebuah teks non-fiksi dengan cermat. Yang kedua, dengan gambar, siswa mampu menyeleksi hewan berdasarkan jenis makanannya dengan teliti. Yang ketiga, dengan mengumpulkan informasi, siswa mampu mengelompokkan hewan berdasarkan makanan dengan cermat. Yang keempat, siswa mampu mempresentasikan mengelompokkan hewan dengan cermat. Baik, akan ibu tampilkan. Oke. Kita belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan.
Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, kemudian individu adalah makhluk hidup tunggal. Misal seekor sapi itu individu, seekor kambing, nah itu individu. Kemudian ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi ikan, populasi teratai. Nah, di kolam yang sering ada populasi teratai. Nah, kemudian ada yang namanya ekosistem terdiri dari dua komponen. Nah, ekosistem ini terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen biotik atau makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua ada komponen abiotik, benda tak hidup, misalnya tanah, air, dan batu. Nah, kemudian perhatikan gambar ini. Coba kalian sebutkan komponen biotik dan abiotik apa saja yang ada di gambar ini. Coba sebutkan. Siapa yang bisa angkat tangan? Sebutkan komponen biotik. Oke, Nana akan Ibu tampilkan teks bacaan. Silakan anak-anak baca. Nanti Ibu tampilkan di PowerPoint. Di bawah ini, nanti setelah kita membaca teks ini, kita akan membuat sebuah teks non fiksi berdasarkan gambar yang ada di bawahnya. Sekarang Ibu bacakan. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian yang tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhnya membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Oke, dari teks bacaan yang Ibu bacakan tadi, Ibu minta anak-anak Ibu untuk membuat teks non fiksi berdasarkan gambar di ini, gambar yang Ibu tampilkan. Nah, untuk sekarang, silakan anak-anak Ibu untuk membuat teks non fiksi berdasarkan gambar di buku latihannya. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, sekarang coba sebutkan komponen biotik dan komponen abiotik dari gambar tersebut. Siapa yang bisa tunjukkan? Angkat tangannya. Ya, sebutkan. Ada sapi, pohon, ikan, dan kura-kura, dan udang. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya sudah baik. Nah, siapa yang akan menjawab tentang komponen abiotik dari gambar tersebut? Siapa yang akan jawab? Silakan angkat tangannya. Batu, air, matahari. Oke, terima kasih jawabannya. Terima kasih jawaban Alfa dan Jessica tadi. Benar yang mereka jawab, Ibu sempurnakan. Komponen biotik yang ada dalam gambar tersebut ada sapi, ada katak, ada ikan, ada kura-kura, ada udang, kemudian ada rumput, ada
ada tumbuhan, ada pohon. Kemudian komponen abiotik yang ada di dalam gambar ada tanah, ada batu, ada air, dan ada sinar matahari. Nah, Ibu rasa sudah paham ya sampai di sini? Sudah paham? Kita lanjut untuk slide yang berikutnya, pembelajaran yang berikutnya. Oke. Salah satu komponen biotik adalah hewan. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi, kelinci. Kemudian ada karnivora atau hewan pemakan daging. Nah, contohnya harimau dan elang. Nah, sekarang omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya, pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Nah, contohnya ayam, lele. Nah, kemudian anak-anak diminta untuk menyebutkan hewan-hewan di bawah ini yang pembagian makanannya berdasarkan golongan makanannya ya. Nah, ini hewan karnivora, berarti dia makan apa? Makan dan harimau. Kemudian ada lagi hewan. Nah, ini hewan apa? Omnivora. Dia makan semuanya. Dia makan tumbuhan dan makan daging. Kemudian nah, ini apa itu? Kelinci termasuk hewan apa? Herbivora. Harimau? Karnivora. Ayam? Omnivora. Nah, sekarang ada teks non-fiksi akan dibacakan. Judulnya ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Maksudnya segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup itu namanya lingkungan. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tidak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan buat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun berbentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air dan tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang berada di atasnya. Kemudian
komunitas. Kemudian individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, sebuah kolam terdapat populasi ikan dan populasi teratai. Kemudian komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya adalah komunitas sungai, komunitas padang rumput. Nah, seperti itu. Kemudian nanti akan Ibu suruh anak-anak Ibu membuat teks non-fiksi berdasarkan gambar berikut. Baiklah anak, jika tugasnya sudah selesai, silakan anak ibu yang ingin mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Silakan, siapa yang bisa maju? Ayo, siapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan, saya membaca hasil karya saya. Hewan herbivora: badak, unta, rusa, zebra, koala, kambing, gajah, zebra, dan kanguru. Hewan karnivora: elang, singa, komodo, harimau, beruang kutub, buaya, ikan, hiu, serigala, dan ular. Baiklah kawan-kawan, itulah hasil karya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasil karyanya sudah sangat baik bagi teman-teman. Beri aplaus pada teman-teman. Terima kasih.
non fiksi. Kemudian ada ekosistem. Nah, di dalam ekosistem ada apa saja? Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik tadi apa saja? Makhluk hidup dan hewan. Kemudian ada abiotik. Apa itu? Benda mati. Apa saja? Batu contohnya. Kemudian tanah. Kemudian air. Kemudian cahaya matahari. Nah, kemudian ada lagi dalam ekosistem tadi ada yang namanya hewan herbivora. Apa itu makanannya hewan herbivora? Tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada hewan apa makanannya? Daging. Kemudian ada makhluk hidup omnivora. Apa itu? Memakan segalanya. Berarti dia makan tumbuhan dan makan daging. Oke, benar pintar. Kemudian apa yang kalian tidak paham di pembelajaran hari ini? Apa yang tidak paham? Adakah pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kemudian bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, terima kasih. Kemudian, nah sekarang untuk pembelajaran kita berikutnya kita akan belajar tentang ekosistem yang buatan dan ekosistem alami. Nah, untuk pelajaran berikutnya. Kemudian mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Nah, siapa yang akan memimpin doa? Ayo, siapa yang memimpin berdoa? Ayo, kembali memimpin doa yang pertama tadi. Ayo, Rendra, dipersilakan. Pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Marilah teman-teman kita membacakan doa untuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, ayo kita nyanyikan Garuda Pancasila. Ayo, coba. Mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi yang satu, ayo maju